Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Apakah harus mendahulukan orang tua dulu untuk suami atau istri dulu? Begitupun sebaliknya, apakah seorang istri harus mendahulukan seorang suami dulu atau orang tua dulu? Baik, saya akan membahas yang pertama. Ketika seorang laki-laki sudah menikah, maka apakah kewajibannya berpindah menjadi harus mendahulukan seorang istri atau orang tua dulu? Maka yang lebih dahulu didahulukan oleh seorang suami yaitu orang tua dulu, terutama ibu, tapi tidak dengan mengabaikan istrinya. Jangan sampai mengabaikan seorang istri, walaupun memang tetap kewajiban seorang suami tetap yang harus diutamakan itu harus orang tua terlebih dahulu, tapi jangan sampai menyakiti hati seorang istri. Jangan sampai seorang suami mengabaikan keluarganya, mengabaikan anak istrinya. Walaupun memang seorang suami yang lebih utama adalah seorang ibunya, karena memang seorang suami tetap harus lebih mendahulukan orang tua, karena memang surga seorang suami tidak pindah kepada seorang istri, karena tetap surga seorang laki-laki itu tetap berada di orang tuanya, tapi jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Dalam surat Luqman ayat 14 sudah ada dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi tetap seorang laki-laki itu harus mendahulukan orang tuanya, harus mendahulukan ibunya. Jika memang ibunya sudah tua renta, harus dibiayai oleh anaknya, maka seorang suami harus menanggung atau membiayai mengurus orang tuanya, mendahulukan ibunya, tetapi dengan tidak mengabaikan keluarganya, istri dan anaknya. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dalam hadisnya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang dahulu aku harus berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibunya." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." Rasulullah menjawab. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." Rasulullah menjawab. "Kemudian siapa lagi?" "Barulah ayahmu atau bapakmu."
Memang seorang ibu itu keduduk Allah Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu. Makanya dalam sebuah hadis tersebut Rasulullah menjawab 3 kali orang menjawab seorang ibumu yang harus didahulukan, kemudian bapakmu atau ayahmu. Jadi seorang laki-laki memang tetap harus jangan sampai mengabaikan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya misalkan perekonomian rendah, sudah tua renta, harus diurus oleh anaknya, maka seorang suami harus mendahulukan ibunya dengan tidak mengabaikan istrinya. Jadi dalam ketika seorang laki-laki sudah rumah tangga, maka harus ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada perpecahan dalam rumah tangganya. Jika memang seorang suami tersebut harus mengurus orang tuanya, harus mendahulukan orang tuanya, maka bicarakanlah dengan baik dengan istrinya, dengan tidak mengabaikan istrinya, memberikan perhatian yang lebih kepada istrinya walaupun memang harus mendahulukan orang tuanya atau lebih kepada ibunya. Kemudian bagaimana dengan seorang perempuan ketika seorang perempuan sudah menikah, apakah harus mendahulukan orang tuanya dahulu atau suaminya? Berbeda dengan laki-laki, memang laki-laki itu harus mendahulukan orang tuanya ketika sudah menikah, tapi tidak mengabaikan istrinya. Sedangkan seorang perempuan ketika sudah menikah, maka dia harus mendahulukan dulu suaminya daripada orang tuanya, tetapi dengan tidak mengabaikan juga orang tuanya. Karena seorang wanita ketika sudah menikah, maka tanggungannya bukan kepada ayahnya lagi, bukan tanggung jawab ayahnya lagi, tetapi sudah berpindah kepada suaminya. Jadi seorang wanita sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Surganya pun berada kepada suaminya. Jadi seorang wanita itu harus lebih mendahulukan atau lebih taat kepada suaminya daripada ibunya. Ketika suaminya, misalkan ya, seorang suami itu menyuruh kepada istrinya untuk tidak tinggal bersama di rumah orang tuanya, maka seorang istri harus menuruti kepada suaminya dengan berpindah kepada tempat yang lain, walaupun ayahnya melarangnya untuk berpindah tempat dari rumah orang tuanya ke tempat yang lain, tetap seorang istri harus lebih menaati seorang suami, karena surga istri berada di suaminya. Tapi tetap harus ada komunikasi yang baik, walaupun surga seorang istri berada di suaminya, tetap jangan sampai juga kita jadi durhaka kepada orang tua. Harus ada komunikasi yang baik, bicarakan dengan orang tua bahwa seorang istri ketika sudah menikah harus lebih menaati suaminya. Seperti itulah. Jadi apapun juga ada konsekuensinya. Tetap ya, walaupun seorang suami harus mendahulukan orang tuanya, tetap seorang suami ataupun istri tetap harus lebih mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika seorang suami sudah mencintai Allah dan Rasulnya, yang lebih utama yaitu yang harus dicintai ketika untuk pihak suami harus mendahulukan ibunya dengan tidak mengabaikan istrinya, dan untuk seorang istri harus mendahulukan atau lebih taat kepada suaminya dan dengan tidak menyakiti hati orang tuanya. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.